Oke, halo teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Teman-teman semuanya, hari ini happy banget. Kita bakal dapat project kerjaan bareng Summarecon Mall Serpong ya. Hari ini gue bakal demo cooking atau masak buat ngisi acara festival tahunan terbesar kuliner di Serpong, yaitu Explorasa by Summarecon Mall Serpong. Gue bakal seru-seruan bareng Summarecon Mall Serpong. Hari ini gue bakal masak nasi goreng teri Medan ya, satu kuali penuh, kurang lebih sekitar 10-an porsi normal yang akan mungkin bisa dicicipin sama 40 sampai dengan 50 audiens ya. Nah ini gue udah prepare bahan-bahannya, alat-alatnya. Jadi pihak dari Summarecon Mall Serpong nggak mau repot, semuanya kita sediain. Pokoknya kita bakal prepare dan masak di sana teman-teman. Ini lagi siap-siapin barang-barang. Semua kita masukin ke mobil, berangkat bareng tim. Kita ketemu lagi di lokasi. Gas udah, kuali udah, kompor udah, siap pakai, kuali, spatula, sapu, kompor, gas, oke, ready. Ada kuali, sapu sama spatula, oke, udah siap. Minyak udah, bumbu basah. Nggak ada lagi ya, berarti ya, udah ya. Ini kemarin satu peralatan, satu di kontainer, terus ini yang masuk kulkas, di freezer daging doang. Kalau mau tacap, ya. Lokasi loading kita di mana? Oh, ya, emang jadinya di panggung apa di bawah? Panggung aja. Oh gitu, kemarin bilangnya di bawah jadinya. Kiri aja nih. Ya. Jadi lokasi ruangan saya di mana? Ini? Sini aja. Oh ya udah, oke. Ruangan di sini, kita setup langsung ke panggung. Berarti saya udah boleh setup dong ya? Boleh. Oke, ya udah, kita setup dulu lah. Thank you ya. Oh, sorry. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Summarecon Mall Serpong. Kemarin awalnya kita diminta untuk perform di atas panggung, terus ada perubahan, kita jadinya perform di bawah, biar audiensnya bisa ngelihat kita lebih dekat gitu ya. Dan keputusan akhir tadi baru diinfo lagi bahwa kita akhirnya bakal perform atau masak di atas panggung nih teman-teman. Oke, ini gue udah sampai dan gue sama tim mau setup dulu buat event kita sore ini, teman-teman semuanya. Jis, itu langsung ke panggung aja. Semua langsung ke panggung, boleh datang. Oke lah teman-teman, kita setup dulu ya, nanti kita ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sih, kita mau langsung prepare nih ya. Teman-teman ikutin aja deh keseruan kita hari ini. Mantap. Di depan stage. Ini depan panggung. Lu jangan grogi lu, ntar motong berdarah lagi lu. Kita udah mau masuk jam 4 sore. Gua ngomong apa tadi? Situ aja kita deh. Kita jadinya syutingnya di bawah panggung ya, teman-teman. Oh iya, boleh. Ntar saya tapi itu yang gede mah susah. Udah beanan dah, Jis. Nanti mah jangan capek-capek nggak, Cang. Ini abang saya nih, abang kandung, teman-teman. Cuman abang kandung saya emang agak beda, kita kurang mirip dikit. Dia ada turunan Arabnya. Oke teman-teman ya, kita udah mau memasuki jam 4. Sekitar 10 menit lagi. Sekarang kita lagi prepare, gua dan tim gua lagi prepare untuk kita cooking demo hari ini. Jadi hari ini gua bakal masak nasi goreng teri Medan, yang dimana nanti mungkin sekitar 50 audiens bisa nyobain masakan gue. Dan pastinya semoga event hari ini akan berjalan dengan baik, seru pastinya, dan menghibur orang-orang banyak ya.
Saya William, salah seorang konten kreator kuliner. Hari ini saya bakal masak nasi goreng teri Medan yang otentik ya, ibu-ibu semuanya. Tapi ada sentuhan Chinese-nya sedikit. Yang pertama ini ada nasi ya, jelas ya. Kalau nasi goreng nggak ada nasinya nggak jadi. Ini nasinya kita pakai nasi perak. Selanjutnya untuk kondimennya atau pelengkapnya, ini ada daun bawang, cabai hijau, cabai merah, sama ada buncis. Semuanya kita iris kecil-kecil. Tapi kalau untuk potongannya sih bebas ya, mau seperti apa itu sesuai dengan selera aja. Nah, selanjutnya untuk bahan proteinnya ya, pastinya di sini kita punya teri Medan. Teri Medan ini agak banyak nih, 250 gram. Ada udang ya, udang seger, sama ada ayam, terus juga ada bakso ikan ya. Biasanya kalau masakan Medan itu biasanya pasti ada bakso-baksoannya, apakah itu bakso ikan, atau otak dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya pasti ada telur, ada bumbu-bumbu ya. Kalau bumbunya kali ini saya pakai yang simple aja. Di sini ada bawang putih, sama di sini namanya bumbu XO ya. Bumbu XO ini bumbu yang biasa dan familiar banget di dunia Chinese food. Dan yang terakhir ada cabai merah besar gitu ya. Mau dibumbui boleh, enggak juga boleh. Jadi siapa tahu yang nonton nih ada pengusaha kuliner gitu ya. Ini yang kita ambil cuma flavornya aja atau aromanya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja perkenalan dari saya. Saya bakal mulai masak. Step by step saya akan bantu jelaskan. Nantinya siapa tahu bermanfaat buat pengunjung semuanya ya. Pastinya masakan hari ini nantinya bisa dicobain bareng-bareng. Teri Medan kita bakal proses 2 kali. Yang pertama itu bakal digoreng kering sampai crispy ya. Yang kedua nanti bakal kita tumis bareng si nasi ya. Untuk teri Medannya ini udah kita cuci bersih 2 kali proses pencucian ya. Jangan kebanyakan cucinya, jangan sampai airnya bening, karena nanti aroma dari si teri Medannya bakal jadi hilang ya. Kita nggak mau aroma teri Medannya hilang, jadi ini benar-benar masih dapat rasa dari si teri Medannya. Nah ini teri Medannya kita udah menuju ke garing. Jadi kalau teri Medan itu udah mulai garing, kita tahu dari mana dia udah mulai kaku ya. Kan kalau kita cuci kan dia jadi lembek-lembek itu. Nah kalau udah mulai kaku ini sudah matang. Jangan sampai coklat banget baru kita angkat, karena nanti si terinya bisa jadi gosong atau hitam ya. Nah dengan minyak yang sama, habis kita goreng terinya, kita bakal lanjut ke proses masak si nasi gorengnya. Masukin udang sama ayam. Ini kan kita masukin duluan karena kita pakainya dari mentah, bukan udah di prepare. Kalau misalkan udah direbus gitu ya, jadi kita masukin belakangan. Tapi kenapa saya masaknya dari mentah? Karena saya mau dapetin aroma udang sama ayamnya gitu ya. Kalau misalkan udang sama ayamnya udah mulai ganti warna, kita udah boleh masukin teri yang masih mentah ya, bukan yang garingnya. Nah ini terinya kita masukin bawang putih sama bumbu EXO ya. Kalau yang nggak mau atau nggak punya bumbu EXO di rumah, bisa diganti sama bumbu merah kalau ada ya. Udah proses awal udah selesai, jadi proteinnya kita matengin dulu ya. Kalau dari sini saya kecium ya, ini jadi wangi sekali ya. Ini udah wangi banget, jangan sampai gosong. Kita masukin telur ya. Telur masuk, terus bakso ikan. Kenapa bakso ikan terakhir setelah telur? Karena bakso ikan ini udah matang, jadi kita masukin belakangan. Kalau bakso ikannya kayak mentah kayak ayam juga, kita masukin di awal karena kita mau matangin dulu ya.
sama ngilangin aroma amis pastinya. Daun bawang, kalau misalkan saya kan udah biasa masak porsi banyak kayak gini ya, karena memang biasa masak di restoran. Nah kalau misalkan teman-teman semuanya nanti mau masak, kalau bisa porsi jangan segini, takutnya rasanya nggak sama nanti ya. Oke, ini udah masuk semua kondimen kita. Intinya sih sampai nggak ada bau langu, nggak ada bahan yang mentah, kita udah boleh masukin nasinya ya. Nah, kalau udah masuk nasi, kita kecilin apinya. Terus kita udah boleh masukin bumbu yang pertama pastinya ya, Chinese food itu ecit, wajib banget ya, nggak boleh enggak. Kita masukin sekitar 3 sendok teh. Ada seasoning atau chicken powder atau beef powder, terserah ibu-ibu atau audiens semuanya mau pakai apa ya. Ini kira-kira aja bumbunya. Kaldu jamur juga boleh kalau misalkan emang yang agak-agak mau ke arah yang healthy gitu ya. Terus ini saus tiram secukupnya aja. Oke, nah dari sini aja visualnya udah kelihatan ya, nasi gorengnya cantik banget, warnanya warna-warni ya, ada hijau, ada merah ya. Jadi kalau misalkan kita masak, nggak cuma sekedar masak aja, tapi juga kita harus perhatiin biasanya visualnya, apalagi kayak kalau di restoran itu kan menarik sekali ya. Nah oke, ini yang bumbu keringnya udah masuk. Selanjutnya kita bakal masukin ini minyak wijen ya. Karena kita masaknya porsi besar banget, ini kita bumbuin sekedarnya dulu, jangan terlalu asin. Jadi prinsipnya kalau masak porsi besar itu lebih baik kurang asin daripada keasinan ya. Kalau keasinan kita nanti nambahin ini gitu kan, jadi nggak sama rasanya. Kalau gorengnya udah cukup, rasa asin, gurih semuanya dapat. Nah setelah udah masuk semua bahan, kita masukin teri medaknya. Teri medak ini kita masukin terakhir biar dia tetap masih ada sedikit tekstur jari. Jadi kalau kita makan nanti ya, nasinya lembut, terus ada jari-jari dari sayur-sayuran, cabai, sama crispy dari si teri medaknya. Jadi ini tinggal kita masak lagi sebentar sampai nasinya kering. Nanti teman-teman semuanya bisa nyobain, nanti bakal saya framing di sana. Kalau bisa main apinya, kalau biasa masaknya ya, bikin nasi goreng porsi segini seperti yang audiens semua lihat, ini saya masak mungkin hanya sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya. Biasanya nasi goreng hotel atau restoran mewah ya, mereka itu setelah matang ya dimasukin bawang goreng merah terus diaduk ya. Tapi kalau untuk kecap manis
yang saya tahu nasi goreng Medan biasanya putih, nggak pakai kecap-kecapan gitu ya. Pakai terasi, biar lebih gurih ya. Nasi goreng Medan pakai terasi boleh atau enggak? Saya sih jujur nggak berani jawab. Kayaknya yang saya tahu enggak ya. Oke, jadi pertanyaan dari tantenya, kenapa masakan saya beda sama masakan tantenya di rumah gitu ya? Apakah step by step masak berpengaruh dari segi rasa ya? Sangat ya, step by step itu sangat berpengaruh pada rasa. Kayak tadi saya bilang, kalau misalkan kita pakai ayamnya mentah, udangnya mentah ya, itu kita tumis dulu ya sampai wangi. Karena kalau dari mentah kita tumis tadi kita masak, air ayam sama air udangnya itu keluar, yang biasanya kita dalam dunia kuliner bilangnya jus. Jadi benar-benar nasi kita tuh kecampur sama kaldu dari udang sama ayamnya gitu. Jadi setelah itu baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Oh, kalau misalnya kita skip minyak wijen itu gimana ya? Skip minyak wijen, ya minyak wijen memang ada beberapa orang yang nggak suka ya. Tapi kalau di skip ya sebenarnya nggak ada jadi masalah, itu style masing-masing ya. Tapi kalau buat saya yang berkecimpung di dunia restoran, hotel dan lain sebagainya, menurut saya minyak wijen adalah unsur wajib. Tapi catatan lagi itu kembali ke selera ya. Terus minyak wijen itu ada dua versi, yang murni sama yang campur ya. Kalau yang murni itu biasa kalau kita temuin di brand-brand di mall-mall itu ya, itu namanya Likamki ya. Dia ada minyak wijen murni yang satu sendoknya itu bisa sama dengan 10 sendok yang saya pakai. Jadi jauh, kita pakai 1 sendok aja itu aromanya udah luar biasa. Itu biasanya buat bikin dimsum, buat bikin saus ala Chinese restoran gitu, yang basic ya, benar-benar rasanya tuh kenceng banget. Oke teman-teman semuanya, puji Tuhan banget acara kita sukses ya, ramai banget yang nonton. Meja kita tadi hampir full ya semua ya. Pokoknya gua thank you so much buat kalian semua yang udah datang di acara ini, bela-belain ya jauh-jauh ke Summarecon Gading Serpong buat meet and greet sama gua dan nyobain masakan-masakan gua, dan syukurnya sih nggak ada yang komplain ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.